Hari Kamis 10 Oktober kemarin ternyata Natalie Margareta datang ke Polda Metro Jaya dengan ditemani pengacaranya. Apakah kedatangan Natalie ke Polda Metro Jaya terkait dengan laporan suaminya Goli Ming alias Suryo Gondo Setiawan atau untuk keperluan yang lain? Suryo Gondo memang telah melaporkan Natalie ke Polda Metro Jaya atas dugaan kalau Natalie telah membawa kabur anaknya. Oh enggak, saya enggak melakukan laporan. Saya tadi pagi ke Polda untuk ada beberapa tes yang masih harus saya penuhi gitu berdasarkan laporan dari suami itu. Jadi saya datang memenuhi beberapa, mungkin masih ada beberapa data yang kurang. Natalie ternyata datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan tambahan oleh penyidik terkait laporan dari suaminya. Natalie ternyata juga tak membuat laporan ke polisi terkait dengan kicauan Siti Amelia yang mengaku sebagai mantan manajer Natalie. Siti Amelia muncul di tengah konflik antara Natalie dengan Suryo Gondo dengan membuat pengakuan kalau ia mengetahui perselingkuhan Natalie dengan lelaki yang disebut-sebut sebagai mantan suami Yeni Rahman. Walau nama baiknya dicemarkan oleh Siti Amelia, namun Natalie rupanya tak berniat melaporkan perempuan yang biasa disapa Amel itu ke polisi. Namun Natalie mendapatkan banyak informasi dari teman-temannya soal sepak terjang Amel yang banyak membawa kerugian bagi kawan-kawan dekat Natalie. Teman-teman Natalie sepertinya mendorong Natalie untuk mempolisikan Amel. Namun Natalie belum tergerak untuk melakukannya. Belum mendapat kabar yang pasti, karena memang ada beberapa teman-teman saya yang kemarin kita ngobrol, terus mereka bilang katanya ada beberapa yang memang punya masalah dengan si Amel ini gitu. Tapi untuk tindakan selanjutnya saya belum mendapatkan informasi karena memang kan berbeda kasus ya dari saya gitu loh. Bisa dibilang Amel kini berada satu kubu dengan Suryo Gondo, suami Natalie. Suryo Gondo bahkan menggunakan celotehan Amel soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Natalie untuk membuat laporan ke Polsek Tanah Abang. Selain melaporkan Natalie atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan, Suryo Gondo juga melaporkan Natalie dan ibundanya, Deti Leni, atas dugaan pencurian perhiasan dan benda-benda berharga milik Suryo Gondo. Natalie sepertinya tak terlalu risau meski Amel kini berada sekubu dengan suaminya. Sebenarnya beliau ini orang yang memang bukan siapa-siapa gitu. Jadi kan kemarin ada sempat dikasih tahu dia manajer, dia asisten gitu. Bukan gitu. Jadi sama sekali tidak ada hubungan pekerjaan atau pertemanan dengan saya. Cuman karena beliau ini beberapa kali setiap saya kumpul bersama dengan teman-teman ataupun partner bisnis ataupun teman-teman di komunitas saya, itu beliau ini selalu ada gitu. Jadi kami juga beberapa kali katakan bahwa memang nggak tahu secara dalam, cuman memang kan ngikutin terus gitu kemana kita pergi, komunitas kita pergi gitu. Berdasar pengakuan Natalie, dirinya hanya bergaul tak lebih dari 3 bulan lamanya dengan Amel. Natalie meluruskan berita yang menyebutkan kalau Amel adalah mantan manajernya, tetapi hanyalah orang yang tiba-tiba saja masuk ke dalam komunitas pergaulan Natalie. Natalie juga mengaku tak berteman akrab dengan Amel. Bahkan Natalie cenderung menghindar dari Amel yang banyak mengiming-imingi Natalie dengan tawaran job-job besar. Natalie bahkan merasa kehidupannya terganggu dengan kehadiran Amel. Dia ada menawarkan beberapa proyek, menawarkan beberapa pekerjaan gitu. Tapi ya karena saya juga sibuk dan memang sudah punya beberapa komitmen sama beberapa teman, jadi ya saya pikir nggak terlalu perlu juga ya gitu mengurusi hal-hal itu gitu. Memang soalnya saya setiap kali saya ngapain gitu di foto gitu, nanti saya ngapain di foto, di candid gitu. Jadi saya juga sudah merasa ya ada sesuatu yang kurang lah ya gitu. Sebelumnya Amel muncul ke media dan menyerang Natalie dengan ucapan pedasnya. Natalie mengaku mendapatkan informasi kalau Amel beberapa kali menemui suami Natalie. Sudah lama sekali, itu terakhir dia masih kontak saya tuh di bulan Januari. Itu ya, terus pernah waktu itu kalau nggak salah kita ketemu lagi di bulan Maret. Nah setelah itu saya sudah nggak ada kontak lagi. Jadi kalau misalnya sekarang dia ada berurusan dengan suami, saya juga kurang tahu karena kemarin juga
anak saya ada memberitahu lah gitu kalau papa tuh beberapa kali ada pertemuan dengan Amel ini. Natalie bukannya diam saja melihat Amel telah menudingnya berselingkuh dengan pria berinisial R. Meski tak melaporkan Amel ke polisi, namun Natalie sudah mengikat Amel dengan sebuah kesepakatan tertulis. Dalam kesepakatan tertulis tersebut tercantum janji untuk tak lagi menjelek-jelekan Natalie di depan media. Jika Amel melanggar kesepakatan tersebut, maka Natalie tak segan-segan untuk melaporkan Amel ke polisi. Di surat kesepakatan Amel itu ya dia nulis kalau tidak lagi akan mencemarkan nama baik saya, gitu, mengatakan hal-hal yang tidak benar, gitu-gitu. Terus kemudian ya ada masalah dengan uang, itu kalau bisa ya tidak dibicarakan lagi dan tidak ada urusan sama sekali dengan itu, gitu. Kalau misalnya itu juga masih dilanjutkan kan akan ada upaya-upaya hukum yang berlaku, gitu loh. Amel memang tak lagi menyerang Natalie secara lisan, namun bisa saja Amel kelak bersaksi di depan polisi. Jika Amel dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan perselingkuhan yang dilaporkan Suryo Gondo, Natalie ternyata tak gentar meski kelak Amel bersaksi, karena Natalie yakin kesaksian Amel takkan ada artinya karena tak ada satupun perbuatan Natalie yang bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan. Kalaupun Amel diperiksa mengaku sebagai manajer, asisten dan lain sebagainya, itu tidak akan berpengaruh apapun gitu. Karena memang saya sama Amel ini tidak ada urusan apa-apa. Saya pun juga tidak punya masalah setelah kita sudah bicara terakhir. Jadi saya pikir seharusnya sih nggak perlu dilebih-lebihkan ya. Ini kan menjadi berlebihan karena mungkin tiba-tiba kemarin ada suaranya dia gitu di salah satu infotainment. Perselisihan antara Natalie dengan suaminya nampaknya meluas ke banyak aspek. Padahal awalnya hanyalah soal gugatan perceraian. Meski peluang bagi Natalie dan Suryo Gondo untuk rujuk sangat tipis, namun ibunda Natalie Dety Leni dalam hatinya masih berharap agar Natalie dan Suryo Gondo bisa menyelamatkan rumah tangga mereka dari kehancuran. Ya harapan saya biar cepat selesai aja gitu. Cepat selesai. Dan kalau bisa ya kita bisa selesaikan dengan damai-damai saja. Saya tidak ingin ada masalah. Sudah cukup kan masalahnya. Ya sedihnya karena saya nggak kepingin dengan perkawinan mereka itu mereka harus berpisah kan. Ya itu aja sedihnya. Ya kepengennya kan kalau bisa mana ada orang kawin yang bercerai, saya kira nggak ada. Ya itu yang buat saya sedih. Kebangsaan ya itu bisa dibicarakan. Nanti ikut keluar? Ya pastinya kan saya menjadi istri yang baik, jadi harus ikutin suami kemanapun dia pergi.